Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nampaknya nih wajahnya cerah. Udah salah semuanya? Udah, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mengucapkan basmalah. Ini tampaknya lokalnya ada yang tidak hadir ya? Berapa orang yang hadir? 3 orang, oke? 3 apa 4? 4 orang. Dan ini bukan berarti mengurangi apa yang akan kita kerjakan hari ini. Semuanya silakan berdiri. Nah, ini diisi. Bisa ini pindah ke sini 1. Pindah ke yang belakang, isi belakang. Sini pindah. Yang ini geser belakang. Kosongkan ini. Yang samping sudah, ini geser belakang. 1, 2, 3, 4 geser belakang. Nah, sebelum kita mulai, kita isi dulu dah otak kanannya ya, jangan lupa. Nah, jangan lupa dan ingat informasinya. Siapa yang ingin izin, silakan ke depan. Siapa yang ingin izin, silakan ke depan. Tidak ada? Benar tidak ada? Kalau ada nanti berarti kita kasih izin. Kasih apa? Kasih hukuman. Oke. Dengarkan, tepuk, kemudian lakukan ya. Pramuka bisa tepuknya? Tepuk 331 bisa? Ulang, tepuk 331 bisa? Bu contohkan. Tuaga. Oke? Semuanya 3, 2, 1. Nah, 2 kali 331. Siapa yang lebih? Yang kedua, tepuk pramuka, tapi ingat di awang ya. Tepuk pramuka di awang. Lah, di awang tidak ada. Konsentrasi. 3, 2, 1. Tepuk pramuka. Kok lebih? Tidak ada di awangnya? Tidak. Dengar, konsentrasi. Tepuk pramuka. Maaf. Terakhir, tepuk tunggal. 3 kali tepuk tunggal. 1, 2, up. 2 kali tepuk tunggal, kemudian ucapkan yes. 1, 2, 3. Yes. Ya. Yang ini mau diapakan? Suruh senyum aja ya. Nah, ngapain tadi? Kok bisa? Kurang konsentrasi. Oke, berdua. Sekarang tepuk pramuka. Udah ya? Nah, ini tidak sejoli nih. Nah, ulang lagi. Tepuk pramuka. Yap, silakan. Dah. Untuk kita semua tepuk tangan. Dah, Nanda sekarang akan membawa pergi rekreasi. Mau? Nah, kita akan pergi belajar dan makan yaitu di kafe teori pertumbuhan ekonomi. Di sana nanti Anda akan mendapatkan yaitu serangkaian makanan yang akan bisa dicicipi. Sekarang silakan jalan. Nanti sebelum kita mulai, kita susun, kita buat dulu adalah kafenya. Silakan dibuat kafe masing-masing. Laksanakan dengan syarat suara tidak ada. Laksanakan.
Nah, sekarang nama dipajang di meja, nama dipajang saja di meja satu, yang lainnya nanti diangkat. Silakan pergi ke kelompoknya sesuai dengan nama yang ada di meja, sesuai dengan nama yang ada di meja. Yang belum punya nama silakan kasihkan, nomornya berlebih bawa sini. Siapa yang belum punya nama mejanya? Nih, nah, nih. Kasihkan sembarang dulu, nanti akan pindah di sini, di tempatnya satu lagi. Situ sudah, nanti. Nah. Sudah? Nah. Sekarang Nanda silakan berdiri, kemudian jalan secara bawa buku catatannya, jalan dan cari tempat yang sudah di booking. Laksanakan. Sudah lengkap anggotanya? Sudah lengkap anggotanya? Yang kurang kelompok mana? Yang kurang kelompok kurang satu? Situ kurang berapa? Kurang satu, kurang satu. Katanya 4 tadi. Ini 3 baru. 1, 2, 3. Satu lagi siapa yang kurang? Ini kan satu meja kurang, ini satu, ini satu. Satu lagi di mana yang kurang? Sini kurang satu lagi. Ini pas 4. Nah. Ini sudah 1, 2, 3, 4. Nah, untuk tampil hari ini yaitu yang pertama yang akan dipanggil yaitu Fredrik Lis, Bruno, David Ricardo, kemudian satu lagi Adam Smith. Silakan utusan ke depan. Utusannya pindah ke depan. Maria maju. Masa bawa itu ya? Masa bawa? Set untuk menentukan siapa yang tampil duluan. Siapa dulu? Lanjut. Nah, udah nomor 2. Dah? 1, David. 1, Kobo. 1, Nono Ibran. Kedua, Fredrik. Yang ketiga, yang keempat. Oke. Dah, kita dengar. 1 tampil, angkat tangannya. Yang 1 tampil, Bruno Hilbgrand. Nomor 2 tampil, apa? Fredrik. Nomor 3 tampil, David Ricardo. Yang terakhir, Adam Smith. Oke, kita kasih tepuk tangan. Dah, silakan masing-masing kelompok mengambil paket yang sudah disediakan. Masing-masing itu. Jangan, ini kami pertama. Saya ada apa sama siapa? Gak apa-apa ya, santai aja. Ada apa nama bukunya? Kan? Dan Jejen Arkdom pada tahun 1840. Ini nasional ya, penamanya nasional ya, dan Liga Nord Fredrik, dia nasional. Bruno, Adam Smith. Sudah? Ke itu sih.
Sudah. Sekarang kelompok yang pertama itu Adam Smith. Silahkan satu tadi Adam Smith. Iya. Oh, keempat yang satu apa Bruno? Udah, silahkan dibagi materinya. Fotokopinya bagikan ke kelompok. Satu orang, satu meja, 3 kan? Silakan dibagi. Bagi 2, kerja berdua. Bagi-bagi cepat. Bagi 2. Lalu bagikan ke anggota. Itu belum lagi? 30 berapa di kopi? 30 berapa kopi? 34 kok cukup. Coba lihat ada yang terlipat enggak di bawah? Oke, silakan dibaca materinya. Kemudian nanti silakan kelompok Bruno bacakan isi hasil diskusinya. Halo, silakan dibacakan. Ya, itu dibacakan atau hasil diskusi kamu? Baca semua dari awal. Iya. Yang punya kamu mana? Bukan. Nah, itu aja bacakan. Silakan bacakan itu. Berdiri ya. Untuk yang bacakan silakan berdiri. Kita dengarkan dan sebelum kita mulai kasih aplaus. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Bruno Hildebrand. Bruno Hildebrand adalah salah satu tokoh penemu teori pertumbuhan ekonomi historis yang meliputi 3 tahapan, yaitu barter, uang, dan kredit. Salah satu buku yang dikaryakan oleh Bruno Hildebrand yaitu Die National Economie der Gegen en Zukunft pada tahun 1848. Perekonomian barter atau tukar menukar barang. Sejarah barter diperkirakan muncul pada 6000 sebelum Masehi dan diperkenalkan oleh suku Mesopotamia. Kemudian sistem barter ini diadopsi oleh orang Fenisia. Orang Fenisia dapat disebut sebagai perantara sebab mereka membawa dan menjual barang antar negara. Yang selanjutnya ada perekonomian uang, yaitu jual beli. Nanti gantian. Sejarah uang bisa dilacak pada periode waktu 1200 sebelum Masehi. Menurut Britannica, beberapa mata uang paling awal adalah benda-benda dari alam. Dicampurnya Contohnya semua. adalah cangkang cowry. Penggunaan pertama cowry yaitu cangkang moluska yang banyak tersedia di perairan dangkal Samudra Pasifik dan Hindia. Yang terakhir ada perekonomian kredit, yaitu keuangan. Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu krodet yang berarti kepercayaan. Secara umum, kredit berarti kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai waktu yang telah disepakati. Sudah selesai? Oke, kita kasih aplaus untuk yang tampil. Kemudian dari penyampaian temannya tadi, ada yang akan ditanyakan? Yap. Apa? Berdiri? Bacakan kelompok apa? Kami dari kelompok Karl Butcher.
akan bertanya. Kami akan bertanya kepada kelompok Bruno Hildebrand. Pada masa pertukaran dengan alat tukar sederhana apa saja? Alat tukar sederhana itu apa maksudnya? Iya. Beda jawabannya langsung. Nah, pertanyaannya, alat tukar sederhana itu apa? Maksud alat tukar sederhana itu apa? Nah, silakan langsung dijawab saja. Apa? Alat tukar sederhana itu ya seperti bakar dan itu ada di barang. Kalau uang itu ada di mana? Silakan jawab. Itu alat sederhana apa maksudnya? Yang ditanyakannya alat tukar sederhana itu apa? Contohnya seperti Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Carl Butcher. Jadi alat tukar sederhana. Alat tukar sederhana adalah Yang pertama, barter. yang pertama seperti barter. Contohnya seperti ikan diganti dengan beras, sederhananya. Dan selanjutnya seperti uang antara alat tukar dengan barang. Contohnya di pasar ada penjual dan si pembeli. Si penjual menjualkan dagangannya dan pembeli melakukan transaksi dengan cara menukarkan uang dengan barang. Bagaimana? Nah, ada yang akan nambahkan pertanyaan dari kelompok Carl Butcher. Dia menanyakan kan, alat transaksi sederhana itu apa? Ada yang bisa? Ada nambahan? Tidak? Oke. Yang akan bertanya lagi? Silakan. Saya ingin bertanya. Saya ingin berikan saya contoh pertukaran Berikan contoh pertukaran dengan uang giral. Nah, untuk yang lain juga boleh bisa bantu kelompok Bruno Giral. Ya, Gilbrand. Giral sama dengan yang udah kredit kan? Yang ditanyanya apa? Alat tukar giral. Itu WSL. Kadang sudah ada CIO, COD ya. Giral ini kredit. Yang ketiga. Oh, uang giral tuh COD. Iya, COD, pakai WSL, pakai transfer. Ah iya kayak cicilan pinjaman. Udah, silakan dijawab kalau sudah ada langsung. Ya. Kita menginspirasi otak biar ada yang ngomong. Kami dari kelompok Hildebrand akan menjawab pertanyaan dari Marsa Amir. Jadi, contoh apa? Dari uang giral. Dari uang giral. Contoh dari uang giral seperti cara bertransaksi buat transfer. Contohnya, contoh transfer atau transfer uang antara bank dengan bank lain. Karena bisa juga dengan COD. COD masuk. Nah, Mas, ada yang tambahan? Silakan untuk kelompok penyaji.
Ada? Nah, ini adalah zamannya kamu ini, bukannya zaman ibu. Kenapa? Kamu belanja sekarang pakai lebih banyak uang tunai apa lebih banyak uang transfer? Nggak tahu kan? Kan nggak pernah, jarang ketemu antara seperti maju. Kecuali keluar siang tadi kan, langsung ke depannya. Nah, tapi kalau bayar sekolah sekarang pakai apa? Transfer. Bayar orang asrama pakai apa? Transfer. Ya sudah, itu namanya adalah uang giral. Kalau dulu uang giral itu zaman ibu, ya kan, itu ada wesel diisi. Nah, transfer. Dan sekarang pun masih berlaku di bank. Kalau kita tidak bisa, tidak punya rekening, ya kan, maka kita isi, ya kan, isi lembarannya, tulis nama, kemudian tulis nama rekening orangnya, kemudian tulis 1 juta rupiah. Untuk beli apa? Untuk beli make up. Iya, make up. Iya, oke. Dah, itu kita dengarkan informasi dari kelompok Bruno, dan pada kesempatan ini kita kasihkan dan akan kita bicarakan lagi mulai dari barter. Ini untuk statement ataupun penguatan untuk kelompok kita semua itu menurut Bruno. Tahap perkembangan daripada manusia ini bermulai dari barter. Iya? Iya. Ya. Barter itu apa? Tukar barang dengan barang. Setelah itu masa berkembang ataupun manusia ini berkembang. Akhirnya apa? Berkembang pula lah alat tukarnya. Apa yang dijadikan adalah ada dijadikan batu akik. Tahu batu akik? Tahu. Kemudian ada dijadi lempengan kerang, kemudian lempengan besi dijadikan sebagai alat tukar. Tapi belum berbentuk apa-apa seperti yang kita pergunakan saat ini. Setelah itu berkembang terus, maka berkembanglah dengan adanya terakhir dengan alat tukar giral tadi. Berarti apa? Secara tidak langsung manusia ini mengalami pertumbuhan-pertumbuhan dan kembali lagi nanti pada hal-hal yang tidak mungkin kita temui. Jadi Nanda sekarang sudah berada di masa milenial. Kasih untuk aplaus untuk kita semuanya. Oke, kita lanjut kepada kelompok yang kedua. Kelompok 2, silakan di sini. Dari yaitu Pericles, silakan. Dibagikan cepat pada anggotanya. Sudah selesai bagikan? Silakan kelompok bacakan materi hasil diskusinya. Oke, kami dari kelompok Fredericks List akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Fredericks List dalam hasil karyanya yang berjudul Das National System and Politician Economy pada tahun 1840. Menurut FL, perkembangan ekonomi ditinjau dari teknik berproduksi sebagai sumber penghidupan. Frederick List mengatakan perkembangan ekonomi berlangsung melalui 5 tingkatan. 1. Masa berburu atau mengembara. Pada masa ini, hidup tergantung pada alam, menikmati apa yang disediakan alam, ketergantungan pada alam, yaitu dengan ciri-ciri 1. Kehidupan tergantung pada alam. 2. Berpindah-pindah atau nomaden. 3. Belum terjadi pertukaran dengan uang. 4. Berlaku hukum rimba. 5. Mata pencaharian utama berburu. Pada masa kedua, yaitu masa beternak atau gembala atau masa bertani. Pada masa ini sudah mulai menetap. Kehidupan mereka tidak lagi mengembara, sudah mulai menetap dengan ciri-ciri 1. Hidup secara berkelompok. 2. Hidup berpindah-pindah. 3. Hidup secara kekeluargaan. 4. Belum terjadi perdagangan atau pertukaran. Masa ketiga yaitu masa bertani. Pada
3. Alat yang dipergunakan dalam bertani masih sederhana. 4. Sudah terjadi tukar-menukar atau perdagangan. Pada masa keempat, yaitu masa petani dan kerajinan kecil, mengembangkan usaha lain dengan membuat kerajinan tangan untuk menambah usaha selain bertani untuk mengisi waktu senggang. Dengan ciri-ciri: 1. Kehidupan sudah menetap. 2. Mata pencaharian bertani dan kerajinan tangan. 3. Sudah menggunakan alat-alat pertanian. 4. Sudah mengenal budaya. 5. Kerajinan tangan dapat membantu peningkatan penghasilan. Masa kelima, yaitu masa kerajinan, industri, dan perdagangan yang telah berkembang pesat, yaitu kegiatan usaha sudah terbuka lebar. Kegiatan usaha dengan menggunakan mesin dan hasilnya diperdagangkan antar kota, bangsa, dan dunia dalam kegiatan ekspor dan impor, yaitu dengan ciri-ciri: 1. Kehidupan masyarakat sudah teratur. 2. Peralatan yang dipergunakan sudah modern. 3. Munculnya industri yang menyediakan lapangan kerja. 4. Produksi dapat diperbanyak. 5. Perdagangan semakin maju atau berkembang. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang mau ditanyakan? Silakan kelompok yang belum bertanya. Yap. Kami dari kelompok Radikis ingin bertanya kepada kelompok Radikis, apa yang dimaksud dengan hukum rimba? Langsung jawab. Hukum rimba itu sama dengan hukum alam. Sebentar, jangan mengintervensi langsung ya. Karena apa? Kita formal. Ya, kalau ingin bertanya angkat tangan, jangan langsung. Silakan. Oke, kami dari kelompok FL akan menjawab pertanyaan dari kelompok Adam Smith. Hukum rimba itu sama dengan hukum alam. Ada yang bisa bantu? Silakan. Yap, silakan di sana. Seperti kambing dan harimau. Tapi jika kambing kita lemah, maka harimau tidur kambing. Ya, itu jawaban dari temannya tuh. Nah, hukum rimba adalah menghalalkan segala macam cara. Demi apa? Demi Sumatera Tengah. Tahu Sumatera Tengah? Apa? Perut. Iya. Oke. Satu lagi. Yap. Tetangga. Buka. Jelaskan suaranya ya. Tapi dari kelompok anak Ricardo ingin bertanya, kan dalam masa bertani itu kan alat yang digunakan itu udah masih sederhana. Ulang lagi pertanyaannya. Aisyah ada Alat pertanyaan. dalam masa bertani itu alat yang Apa? kan masih sederhana. Dan disebutkan kita Oh, nah, dia minta contoh alat sederhana itu apa? Iya. Bantu yang lain, silakan jawab, jangan teman sendirian. Oke, ada yang bisa memberikan jawaban apa kira-kira bentuk alat sederhana pada masa pre-Inggris? Silakan jawab. Pada masa Alat yang sederhana pada masa
Perediklis. Masa Apa? Masa bertani. Masa bertani. Masa bertani kan? sederhananya apa? Yap. Iya, silakan. Kita kasih upload dulu. Yap. Kapak? Kapak? Buat apa tuh ya? Kapak yang satu sisi Oh, ini ada kapak beruda. Nah, kemudian ada lagi, silakan contoh yang ya dari kelompok sendiri. Ya. Oke, kami akan menjawab dari kelompok David Ricardo. Alat sederhana yang digunakan masih tergantung alami seperti cangkul dan kerbau, misalnya hewan yang digunakan untuk membantu pengumpulan hasilnya. Dah? Terima kasih. Bagaimana, David Ricardo? Bagaimana? Oke, udah puas? Dah. Yang sederhana itu adalah zaman dahulu orang masak. Sekarang kalian sudah pakai kompor kan? Dulu tidak, pakai tungku. Nah, tapi tetap juga melakukan kegiatan produksi. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok Perediklis. Kita lanjutkan lagi kepada kelompok. Halo, mana dia? Mana dia? Yang ketiga? WW Rosto. Nah, kita dengarkan lagi tingkat pertumbuhan itu masa daripada Rosto ini. Kainmu turunkan oroknya. Ya nanti kita tanya aja ya. Coba bertanya lagi. Apa nih? Oh. Dipasang. Silakan dibaca. Pasangkan kan? Coba di sini. Bacakan poin-poinnya aja yang punya kamu jadi dapat untuk jawab. Nah, kita dengarkan dari WW Rosto. Kasih upload dulu. Kasih semangat. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan teori tentang teori pertumbuhan ekonomi menurut Walt Whitman Rostow. Dalam bukunya yang berjudul The Stage of Economic Growth, beliau menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dibagi dalam beberapa masa. Yang pertama, masa masyarakat tradisional atau The Stage Traditional Society. Pada masa ini, kehidupan masyarakat masih sangat tradisional. Adat istiadat masih sangat berperan kuat, serta masih menggunakan alat produksi yang sederhana, dan hasil produksi yang dikeluarkan masih terbatas. Yang kedua, masa persyaratan untuk lepas landas atau precondition for take-off. Pada masa ini, masyarakat mulai menyadari pentingnya perubahan atau pembaruan hidup. Kegiatan ekonomi mengalami perubahan dari agraris menjadi industri dan perdagangan. Yang ketiga, masa lepas landas atau take-off. Pada masa ini, awalnya terjadi revolusi politik, timbul pasar baru yang luas, dan penemuan baru yang sangat banyak, serta kemajuan yang tinggi dalam sektor industri. Yang keempat, masa perekonomian yang matang atau maturity of economic. Masyarakat mampu menggunakan teknologi modern secara selektif sehingga faktor produksi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, silakan jam belum? 1, 2. Sana? Tidak? Oke. Silakan lanjut.
silakan bacakan kelompok mana? Kami dari kelompok Harvard Endama ingin bertanya kepada kelompok Wewelso, maksud dari perekonomian tingkat peralihan itu apa ya? Beralih dari tradisi ke maksud dari masa peralihan itu apa? Ini kamu benar yang ditanya ini kelompoknya. Nah, masa peralihan itu apa? Yap, oke. Nah, kita dengarkan jawaban dari kelompok Rosto. Saya dari kelompok Wewelso akan menjawab pertanyaan dari kelompok Harvard Endama. Jadi perekonomian tingkat peralihan itu adalah beralihnya perekonomian dari tradisional ke modern. Masih ada tambahan? Silakan. Tidak ada? Nih, kata kelompok Rosto masa peralihan itu dari masa bertani kepada masa modern. Silakan. Ada yang akan tanggapi? Nambah? Ada yang nambah? Silakan. Kira-kira ada informasi masa peralihan itu kira-kira apa? Tidak ada yang nambahkan? Tidak? Nah, kita kasih penambahan untuk kelompok Rosto. Beralih ini adalah masa kamu ini. Kamu yang ini sekarang. Waktu di SMP pernah pakai HP? Iya. Di SD pakai HP? Sudah belanja COD? Sudah belanja COD? Belum kan? Langsung ketemu antara si pembeli dengan si penjual. Sekarang bagaimana? Apa yang dilakukan? Tinggal duduk saja, D3, duduk diam di rumah, bisa belanja? Enggak. Nah, ini masa peralihan itu dari masa tidak tradisi tapi sudah berada di atas tradisi. Kalau tradisi adalah sangat jauh sekali berhubungan dengan masyarakatnya sangat intens. Kemudian sudah mulai berkurang dan sekarang sangat berkurang lagi kecuali sesuatu. Nah, pasar masih ketemu antara pembeli dengan menjual. Kalau peralihan ini di antara duanya, ada bertemu dan ada yang tidak. Deh, untuk Rosto ya kan, karena ini adalah dia dari sebanyak itu ini adalah pakar yang paling muda di eranya. Nah, kenapa? Dia sudah mulai melihat kekinian sesuai dengan kondisi kamu saat ini. Nah, kita kasih untuk aplaus untuk kelompok. Sekarang pada kelompok yang terakhir, yaitu siapa? Adam Smith. Silakan. Dia yang terakhir untuk tampil ini, sementara dialah yang paling tua pakar ekonominya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith. Adam Smith mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam sebuah buku yang berjudul An Inquiry into Nature and the Cause of Wealth of Nation, atau dengan ringkas Wealth of Nation tahun 1776. Sedangkan sumber kemakmuran menurut aliran klasik adalah kerja yang produktif. Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama,
total pertumbuhan output produksi atau GDP. Pertumbuhan output ketersediaan sumber daya alam yang utama seperti faktor produksi, tanah dan alat produksi yang tersedia. Yang kedua, pertumbuhan penduduk hubungannya dengan perkembangan ekonomi dapat menimbulkan 3 macam kemungkinan. 1. Perkembangan ekonomi terjadi apabila persentase pertumbuhan output lebih tinggi daripada persentase pertumbuhan penduduk. Yang kedua, posisi stasioner atau tetap terjadi apabila persentase pertumbuhan output sama dengan persentase pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, kemunduran ekonomi terjadi apabila pertumbuhan output lebih kecil daripada pertumbuhan penduduk. Menurut Adam Smith, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu 1. Jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal. Yang kedua, luas tanah dan kekayaan alam. Yang ketiga, tingkat teknologi yang digunakan serta adanya. 4. Spesialisasi dan pembagian kerja internasional. Segitu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, silahkan. Kasih upload dulu. Oke, yang belum tanya? Oke, silakan. Kelompok Robert Solo. Kami dari kelompok Robert Solo ingin menanyakan, bisakah kalian menjelaskan tentang pertumbuhan output? Apa? Silakan pertanyaan diulang lagi. Apa itu pertumbuhan output? Apa itu pertumbuhan output? Laju permintaan teknologi kerja ini menurunkan jumlah modal dan laju pertumbuhan produksi. Output itu laju pertumbuhan produksi. Output itu apa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Robert Solo. Apa tadi pertanyaannya? Apa itu output? Output itu merupakan laju permintaan tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan jumlah modal dan laju pertumbuhan produksi. Diulang lagi jawabannya. Output merupakan laju permintaan tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan jumlah modal dan laju pertumbuhan produksi. Yep. Ada tambahan? Silakan. Pertanyaan dari kelompok Robert Solo kepada Adam Smith. Nah, yang muda bertanya pada yang tua ini. Nah, yang bertanyakannya, output itu apa? Iya. Nah, yuk. Nah, ada nembakan? Silakan. Output itu apa? Nah, output adalah hasil output. Nanda di sama ini adalah diproduksi kemudian ditransport atau dipasarkan, itu namanya output. Oke, silakan. Mana tadi yang belum? Silakan. Kelompok daripada Jasa Komputer. Saya dari kelompok Jasa Komputer ingin bertanya. Menurut kami ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Salah satunya itu pembagian kerja internasional. Bagaimana sistemnya? Bagaimana sistem pendidikan? Bagaimana ke sistem pembagian kerja internasional? Bagaimana sistem pembagian internasional itu? Yo kerja itu sesuai yang aku percaya pertama sesuai yang dari awal kerja yang ditentukan ya. Sementara kelompok yang bersangkutan mencari, silakan kelompok yang lain juga mencari informasinya. Yang tanyakan yaitu pembagian kerja internasional itu apa?
spesialisasi spesialisasi. Aku yang spesialisasi ya, pendidikan kerja internasional itu ya. Bisa bantu? Ada kelompok yang bisa bantu? Masih panas, Adam Smith? Masih, oke. Aku kok Rina apa ya? Tidak ada yang bantu? Oke, kita cut. Kemudian, silakan dibantu. Saya Bintang Alia dari kelompok Bruno Migran akan membantu menjawab pertanyaan Joseph's komputer tentang pembagian kerja internasional. Pembagian kerja internasional itu seperti adanya pembagian kerja di berbagai negara-negara, seperti contohnya di negara A ada pabrik minyak, di negara B juga ada pabrik minyak. Jadi diinternasionalkan untuk satu produk itu emang tersebar di seluruh pelosok bumi. Jadi Jawabannya? dari pertanyaannya tadi. Jadi jawaban dari pertanyaan itu pembagian kerja internasional, satu produk itu dibagi ke seluruh negara-negara. Ke negara-negara yang lain. Tersebar. Itu jawaban dari kelompok Bruno. Bagaimana Joseph's komputer? Saya hanya menanya apa yang maksud dengan pembagian kerja internasional, bukan contohnya. Oh gitu. Nah, yang dipertanyakan apa? Ya, kasih. Nah, walaupun demikian Joseph kan sudah terjawab contohnya kan. Nah, yang ditanyakan ada apa itu. Nah, ada yang bisa? Oke. Nah, jadi pembagian kerja internasional itu adalah pembagian kerja berdasarkan kepada skill. Iya apa iya? Nah, apabila mereka tidak punya skill, otomatis mereka tidak akan pernah diterima di secara internasional. Yang dipilih, Bu, kalau seandainya ada contoh, maaf, itu TKI kita, ya kan? Rasanya kita malu muka ya. Nah, bahwa tenaga kerja kita kerja untuk rumah tangga. Tapi sekarang tidak dibenarkan lagi untuk yang namanya TKI kerja sebagai pembantu rumah tangga. Maka mereka lebih banyak bekerja pada lembaga-lembaga atau contoh sekarang ini, yaitu dengan pembukaannya Pak Distrik, kemudian lagi di minyak. Nah, maka mereka adalah bekerja di tempat-tempat yang sudah mempunyai tantangan untuk membuka skill. Mudah-mudahan mereka bekerja di sana sekian tahun, datang ke Indonesia, mereka buka hal yang demikian. Berarti apa? Ke luar negeri cari ilmu, kemudian kembangkan di dalam negeri. Oke, untuk itu kita simpulkan materi kita hari ini, mulai dari Adam Smith sampai terakhir yang paling kecil adalah Rostow. Cara pandang berbeda, cara lihat berbeda, tapi tingkatan pertumbuhan ekonomi itu berawal dari yang namanya pertama kali kata si David Ricardo, yaitu dengan adanya Bruno, yaitu adalah mengembara. Ya kan? Setelah puas mengembara, pasti orang tua akan lelah dan lihat di sana, oh ini lebih baik saya kerjakan, maka dia melakukanlah kegiatan bertani sekarang, yaitu tidak seperti dulu lagi, ya kan, sudah ada alatnya. Dan alat itu dibuat secara modern dan berkembang lagi. Hasil tani itu tidak sampai di sana, itu akan dijual. Berarti itu adalah pertukaran. Pertukaran pertama itu adalah antar daerah,
antar provinsi dan lanjut antar suatu negara dan bahkan sampai kegiatan ekspor dan impor. Cara pandang berbeda tapi hasilnya tetap apa yang dilakukan oleh pemikir yang pertama, yaitu adalah Adam Smith. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Materi kita hari ini adalah yaitu kegiatan pertumbuhan ekonomi. Sebelum itu, lakukan kegiatan ini untuk Ananda. Nah, refleksi diri, tinggalkan saja kemudian opor ke belakang. Tinggalkan untuk tempat, opor saja ke tempatnya. Baca kemudian tinggalkan saja kemudian opor ke belakang. Ambil tinggal. Langsung isi, baca kemudian isi. Cepat-cepat, ambil tinggal. Apa? Ya, tulis nama. Adam Smith. Lebih? Tulis nama. Ini sudah? Mau namu yang buat tahu sih beda. Iya, nama kelompoknya. Nah, nama kelompok apa? Adam Smith, kemudian anggotanya siapa? Jose Meli dan lain-lain. Tulis nama kelompok. Dada tanya kelompok berapa? Sekali lainnya itu terakhir ayo harus kamu ya. Aliran merkantilis ini ada sama dengan aliran historis ya, tapi khusus untuk Adam Smith masukkan ke merkantilis karena dia yang tertua. Merkantilis itu Adam Smith. Merkantilisme apa? Berarti merkantilisme itu Adam Smith lah. Merkantilis untuk terakhir pertanyaan ini kan temannya. Merkantilisnya adalah tokohnya hanya Adam Smith. Yang kan merkantilisme itu kan yang tertua. Oke, sambil kerja ibu akan absen. Ingat, pakai kode ya. Alvin, besarkan suaranya ya. Alvino, Alia, Anissa, Eko neoklasik berarti yang merkantilisme itu Adam Smith. Asma, Zafira, Adam Smith apa tadi itu nya? Dava, Devi ya, maaf Devi, Teori pertumbuhan ekonomi Dinda Agus, ahli lah Adam Smith, menurut Adam Smith kayak itulah. Erika, Fikran Arya, Menurut Adam Smith Razi, dua faktor Pak total pertumbuhan input. Habibur Rahman, Dan mereka sudah Halim Hasidik, Adam Smith Halim Hasidik, pertumbuhan ekonomi itu. Khasifatul,
Firman, Adam Smith. Sidik, M. Sidik, Sakit, Bu. Nadia Octavia, Nadia Putri, Najma, Naura, Novia Susanti, Nurul Aulia, Rahadatul, Siska Wahyuni, Yo, yang nomor 2 kok pertumbuhan ekonomi. Sri Rizky, Kok pun siapa? Ini kan 2 faktor kan? Sifa Samsi, Sifa Sami, Ini apa? Yang pertama, Sifa, total pertumbuhan atau berproduksi, siapa tuh? mana? Tidak ada orangnya. Sifa Sami? Pertumbuhan total pertumbuhan produksi, Jo. Apa? Ini apa? Tiara, Itu produksi. Peloni, Chelsea, Zaskia, Zia Khairani, Marsa, Rosa, Siva Aprilia, sudah selesai? Pertemuan Jumlah dana terbatas tuh. Ini apa ya, Be? dikabulkan. Ya. Pertemuan penduduk yang terlalu besar bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Satu ini nah. Menurut Raffi Ricardo, pertumbuhan penduduk. Penduduk. Apa? Bagaimana? Adam sih masuk nih, merkantilis. Ya, hanya satu-satunya dia yang merkantilis. Yang lainnya masuk deh aliran dan bagi sesuai dengan kelompoknya kemarin. Bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Melimpahnya tenaga kerja. Oke, kumpulkan seberapa siap? Nah, hitungan ketiga selesai. 1, 2, 3. Per kelompok. Ini kan hanya merupakan simpulan, bukan soal. Ini kesimpulan materi kamu. Ya, kembali. Oke. Silakan duduk tempatnya. Materi yang sudah ada dibundel dalam satu map supaya tidak hilang dan menjadi arsip kamu. Dan minggu depan kita akan load siapa yang akan tampil. Berarti yang 4 ini lagi akan bertanya lagi kepada yang masih tinggal sebanyak 7 kelompok lagi. Ya, oke. Sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini,
Kembalikan meja kepada awalnya. Pegang kabangan ini. Untuk pertemuan yang akan datang, karena ini mungkin pemula ya, jadi akan lebih tajam lagi dalam pencarian ataupun galian ilmunya. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini, maka kita hanya dapatkan sedikit. Bukan tidak berarti, tapi kita akan lebih bagus lagi daripada hari ini. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita ucapkan hamdalah. Sebelum tutup, nama tanggung jawab, nama kelompok tanggung jawab ya, karena Pak akan dipakai untuk pertemuan 2 kali lagi. Dan untuk piket hari ini, kembalikan buku ke perpustakaan dengan jumlah yang paket ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.